Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kondisi sehat selalu ya. Nah, ngopi kita kali ini ya, edisi ngobrol inspirasi kita kali ini dengan seseorang alumni dari Semarang Ampra yang lolos SBMPTN dan mendapatkan beasiswa ETOS. Siapa dia? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, ini dia profil tentang kakak kelas kita satu ini ya. Ingin tahu lebih dalam? Mari kita simak bersama-sama ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Syifa, alumni SMA Negeri 1 Ngamprah, lulus pada tahun 2018, dan alhamdulillah sekarang berkuliah di UPI, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, lolos melalui jalur SBMPTN, dan alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa ETOS. Nah, di sini video ini dibuat untuk sharing-sharing aja mengenai pengalaman Nadia selama kuliah dan apa saja sih yang Nadia lakukan agar bisa sampai di tahap ini. Nah, sekedar informasi, sekarang Nadia sebagai mahasiswa pendidikan teknik bangunan di UPI dan alhamdulillah sekarang sudah semester 6. Nah, Nadia masuk jurusan pendidikan teknik bangunan memang nggak mudah karena memang harus melalui tes SBM juga. Nah, ketika berkuliah pun memang nggak mudah ya, karena banyak banget hal-hal yang kita tidak pikirkan itu ternyata ada di kuliah, dan memang itu merupakan kesulitan tersendiri bagi Nadia gitu. Dan alhamdulillah juga ketika Nadia kuliah, Nadia dipermudah dengan mendapatkan beasiswa. Nadia mendapatkan beasiswa ETOS selama 4 tahun penuh selama Nadia kuliah dengan beberapa atau banyak manfaat yang Nadia dapatkan. Yang pertama, seluruh uang kuliah Nadia ditanggung oleh beasiswa ETOS, kemudian diberi juga uang saku per bulan, dan memang itu jumlahnya juga cukup besar gitu ya untuk memenuhi kebutuhan Nadia kuliah khususnya. Kemudian selama 2 tahun pertama juga Nadia diberi gratis asrama selama 2 tahun, dan itu merupakan fasilitas yang memang Nadia dapatkan dan memang sangat beruntung gitu Nadia mendapatkan fasilitas-fasilitas itu gitu. Tapi di lain sisi juga Nadia mendapatkan banyak lagi manfaat, contohnya kayak Nadia diberi les gratis bahasa Inggris, juga dibeli berbagai motivasi dan juga pembinaan-pembinaan yang kita lakukan sehingga menambah ilmu kita atau bekal kita untuk kuliah. Jadi memang beasiswa inilah yang juga memotivasi Nadia untuk terus bersemangat kuliah sampai di titik ini gitu. Selanjutnya Nadia akan menceritakan perjalanan Nadia di SMA Negeri 1 Ngamprah. Jadi Nadia tuh waktu kelas 10 kan waktu itu masih kurikulum KTSP, jadi belum penjurusan gitu ya. Nadia masuk ke kelas 26, dan saat itu wali kelasnya Pak Devi. Nah, terus kelas 12 IPA 3, alhamdulillah masuk jurusan IPA, wali kelasnya Bu Dewi Aryani, dan yang kelas 12 IPA 3 Nadia wali kelasnya Bu Linda. Pada saat SMA, alhamdulillah Nadia pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah di provinsi di Unpad dan menjadi finalisnya. Kemudian pada tahun yang sama juga, tahun 2017, Nadia ikut lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di UPI, dan alhamdulillah masuk semifinalis, dan seingat Nadia kelompok Nadia tuh masuk ke tahapan 16 besar. Ini tuh merupakan prestasi yang Nadia dapat, maksudnya prestasi yang terbesar yang Nadia dapatkan di SMA, karena memang pada saat itu belum ada yang masuk ke tahap semifinalis atau finalis di sekolah itu. Jadi merupakan suatu kebanggaan ketika Nadia bisa mendapatkan atau bisa masuk ke tahap finalis atau semifinalis ketika di SMA. Yang pertama kita sharing mengenai apa aja sih yang Nadia lakuin sehingga Nadia bisa lolos SBMPTN dan juga lolos beasiswa. Nah, sebenarnya ketika kita mau mengikuti ujian SBM, banyak yang harus dipersiapkan, mulai
doa, dan yang paling utama tuh usahanya gitu ya, usaha kita belajar mengenai soal-soal SBMPTN itu. Nah, yang pertama kita harus rajin tuh nyari referensi, mulai dari belajar di aplikasi. Sudah banyak banget sekarang aplikasi yang mengasah kemampuan kita untuk mengerjakan latihan soal SBMPTN. Selain melalui aplikasi juga kita bisa nyari-nyari tuh di internet, karena memang kan sekarang udah banyak banget soal-soal yang ada di sana gitu ya, setiap tahun juga ada. Nah, kemudian selain kita nyari referensi tersebut, kita juga harus ikut tryout gitu. Sekarang tuh banyak tryout yang adain tryout gitu secara online. Itu tuh bisa menjadi patokan kita. Nanti kita maunya jurusan ini, apakah kita ideal untuk memasuki jurusan itu gitu ya. Jadi kembali lagi kita harus realistis dalam memilih jurusan. Jangan sampai jurusan yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Pada intinya sih doa, usaha, niatnya yang paling utama, dan usahanya yang harus dikencangkan. Jika semuanya udah kita lakuin, dan terakhir tuh ya udah berserah aja setelah ujian SBM, ya udah kita udah ngelakuin apa yang kita bisa dan usaha yang kita maksimalkan. Nah, selanjutnya kenapa sih Nadia bisa dapat beasiswa gitu? Beasiswa ketika masuk kuliah tuh memang banyak ya, tidak hanya etos. Nah, kita tuh semakin kita bisa mencari informasi di internet, semakin mempermudah tuh kita untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa itu gitu. Jadi Nadia tuh mendaftar beasiswa ini 3 hari sebelum kuliah di UPI, sekitar 3 September tuh Nadia pertama kuliah di UPI, dan 3 hari sebelumnya Nadia daftar beasiswa ini. Sebenarnya kunci utama dari kita daftar beasiswa tuh yang pertama prestasi ketika di sekolah, banyak-banyakin sertifikat, apapun sertifikat itu, misalnya sertifikat seminar, pelatihan, ataupun lebih baik lagi kita pernah ikut lomba gitu. Nah, kemudian biasanya di sesi seleksi beasiswa itu ada yang kita sering dituntut untuk membuat esai. Nah, sekarang sudah banyak sih tips and trick bagaimana kita membuat esai yang baik buat daftar beasiswa gitu. Kemudian ada juga seleksi wawancara. Nah, seleksi ini sebenarnya yang menurut dia paling menentukan kita diterima beasiswa itu atau tidak. Jadi pada intinya ketika kita mendapat beasiswa, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan ataupun jangan dikurang-kurangkan gitu. Seapa adanya aja kita, yang penting karena jika sudah rezekinya insya Allah beasiswa itu akan kita dapatkan. Sebenarnya ya, dan dia berada di tahap ini dengan lolos SBMPTN ataupun lolos beasiswa ini memang banyak kesulitan yang Nadia rasakan gitu, nggak semudah yang dibayangkan melalui prosesnya, karena memang ketika Nadia belajar SBM itu Nadia awal belajar tuh memang rajin banget. 2 minggu pertama tuh rajin banget, setiap hari hampir belajar SBM gitu ya. Tapi memang itu tuh hanya bertahan 2 minggu konsistennya Nadia belajar SBM. Nah, setelah itu tuh ya udah hilang aja gitu semangat belajar SBM-nya, sampai pada akhirnya 1 minggu sebelum UN Nadia tersadar gitu ya, apa sih tujuan Nadia setelah SMA gitu, mau kerja atau mau kuliah. Kalau ada kesempatan kuliah kenapa nggak dicoba aja. Jadi hal itulah yang buat Nadia semangat lagi gitu buat belajar SBM, sehingga sampai saat ini Nadia bisa lolos SBM PTN di UPI gitu. Nah, ketika daftar beasiswa pun begitu. Nadia, kalau boleh jujur, Nadia tuh sudah lebih dari 5 beasiswa yang Nadia daftar gitu ya. Tapi memang belum rezekinya, jadi gak ada tuh beasiswa yang Nadia dapatkan gitu. Sampai pada akhirnya awal sebelum kuliah Nadia iseng-iseng buka Instagram tuh, ada Instagram yang membagikan tentang info beasiswa gitu. Dan akhirnya Nadia ketemu e-pos yang sedang membuka pendaftaran beasiswa. Nah, pada saat itu tuh penutupan pendaftarannya satu hari lagi. Jadi memang itu tuh Nadia sempat mikir, Nadia coba nggak ya, Nadia daftar nggak ya, karena memang kan udah capek gitu ya
waktu itu udah sering ditolak beasiswa. Nah, pada akhirnya Nadia mencoba daftar dan memang tidak terlalu berharap karena memang kan sudah sering ditolak di sebelumnya, jadi Nadia tidak terlalu berharap diterima mendapatkan beasiswa itu gitu ya. Pasrah aja gitu ya, tapi bukan pasrah bukan berarti ya udahlah gimana gitu, tetap berdoa, tetap usaha, tetap berharap, cuma tidak terlalu berharap sebelumnya. Nah, sampai pada akhirnya ikut seleksi, masuk lolos administrasi, lolos wawancara, dan ketika Nadia kuliah, Nadia buka tuh, iseng buka aja lolos atau enggak, dan ternyata alhamdulillah lolos. Jadi pada intinya mah segala sesuatu jangan terlalu diharapkan, tapi memang kita harus usahakan, karena memang jika terlalu berharap dan kita tidak mendapatkannya memang sakit gitu ya. Nanti dia merasakan itu, ditolak beberapa beasiswa itu memang sakit hatinya yang luar biasa gitu ya. Tapi memang kita nggak boleh berhenti berusaha, karena nanti pada akhirnya kalau memang rezekinya juga kita akan mendapatkan itu yang kita inginkan gitu. Nah, kesulitan sebelumnya tuh memang bisa kita lakuin ketika kita tahu solusinya apa, tahu yang harus kita lakukan itu apa. Kembali lagi sebenarnya ketika kita malas mengerjakan berlatih soal SBM, kita harus ingat lagi tuh, niat awal kita tuh apa, tujuan awal kita tuh apa. Tidak hanya sekedar untuk menghapus rasa gengsi ketika kita tidak kuliah, bukan sekedar itu, karena memang kuliah itu kan tujuannya untuk mencari ilmu yang memang lebih tinggi gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jangan sampai karena rasa malas itu cita-cita yang kita inginkan itu nggak tercapai gitu. Pada intinya sih, untuk menahan kemalasan ketika belajar SBM memang harus kembali lagi kepada niat dan tujuan awal kita itu apa gitu. Selanjutnya ketika kita daftar beasiswa pun begitu, nggak semudah yang dibayangkan. Kita kan harus legalisir ini ke sekolah, legalisir itu ke sekolah. Di situ tuh ada banyak proses yang memang sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang mau melakukan itu. Karena semakin kita berusaha, semakin kita niat, insya Allah apa yang kita lakukan itu bisa kita dapatkan gitu. Pada intinya doa, niat, usaha harus kita maksimalkan. Setelah itu kembali lagi kepada takdir yang memang ditetapkan gitu. Kalau memang rezekinya alhamdulillah, kalau tidak pun ya sudah, tidak apa-apa, karena memang ada jalan lain yang mungkin bisa kita dapatkan dan lebih baik gitu. Sebenarnya tidak ada yang memaksakan atau mendorong Nadia untuk lolos SBM atau mengharuskan Nadia lolos SBM, nggak ada sama sekali, terutama di keluarga juga nggak ada. Cuma memang kita kembali lagi ke tujuan awal kita tuh apa. Karena memang Nadia dari SMA tuh ingin kuliah, jadi memang Nadia mengusahakan itu, khususnya bisa lolos di perguruan tinggi negeri gitu. Tapi memang untuk mencapai hal ini tuh untuk lolos SBM tuh gak mudah, karena memang kan Nadia tuh SBM tuh pilihan pertama tuh bukan pendidikan teknik bangunan, pilihan pertama tuh pendidikan biologi yang memang Nadia inginkan semenjak kelas 1 SMA gitu. Tapi memang bukan rezekinya, jadi Nadia tidak lolos di pendidikan biologi. Kemudian Nadia diterima di pendidikan teknik bangunan. Ketika semester awal, semester 1 khususnya, Nadia merasa ini tuh bukan Nadia gitu ya, karena memang banyak banget fisikanya, dan ketika SMA Nadia tidak terlalu mendalami materi fisika gitu. Nadia paling sukanya biologi. Tapi ketika kuliah semester 1, Nadia dituntut untuk banyak mempelajari materi fisika. Sampai pada akhirnya suatu momen ketika Nadia banyak tugas gitu di kuliah, Nadia ingin keluar aja gitu, udah kuat gitu. Tapi Nadia mikir lagi sebenarnya, karena memang Nadia kan dapat kuliah karena beasiswa. Nadia punya tanggung jawab terhadap beasiswa ini, sehingga Nadia, hal itulah yang membuat Nadia bisa bertahan atau sampai di titik ini. Dan alhamdulillah pun sekarang dipercaya oleh jurusan Nadia untuk mewakili jurusan menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Nah, sebenarnya Nadia bisa di titik ini pun karena memang dukungan sekolah. Pada saat sekolah memang mulai dari pemberkasan ataupun motivasi dari guru juga, itu merupakan suatu dukungan yang memang sangat Nadia butuhkan pada saat itu.
karena semakin kita banyak dukungan dari sekolah, semakin kita dibantu, semakin kita sering konsultasi dan mendapat solusi, semakin kita yakin untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Jangan sampai kita tuh takut untuk mengkonsultasikan apa yang kita inginkan ke sekolah. Nanti sekolah insya Allah pasti akan membantu apa yang kita mau gitu ya, dengan semaksimal mungkin. Karena itu yang dia rasakan ketika di SMA juga, semakin kita sering berkomunikasi dengan sekolah, berkomunikasi apa yang kita inginkan, semakin mempermudah kita mendapatkan yang kita mau juga gitu. Pokoknya buat adik-adik semua tetap semangat, tetap ingat kalian itu apa, tujuan kalian itu apa, dan selalu berusaha semaksimal yang bisa kalian lakukan. Mungkin segitu aja sharing-sharing yang bisa Nadia sampaikan. Semoga bisa mengambil yang baik-baiknya pada apa yang sudah Nadia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah ngopi kita kali ini dengan seseorang yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.